Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran desain grafis dan media animasi. Kali ini kita akan bahas tentang Camtasia Studio. Kita akan perkenalkan dulu bagian-bagian yang ada di dalam Camtasia. Yang menu di atas ini adalah menu untuk membuat proyek baru, membuka proyek, kemudian membuka proyek yang sudah dikerjakan. Misalkan kita buka yang ini. Oh, sudah dihapus ya. Buka, coba desain project. Nah, ini adalah contoh desain project. Kalau misalkan kita buka dari project yang sebelumnya. Nah, di project ini nanti kita bisa edit, kita bisa tambahkan suaranya, kita perbesar ya, kita bisa potong dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk membuat project baru, kita tinggal ketikkan di sini adalah new project. Nanti akan tersimpan dengan nama Cam project. Nah, jika ada perubahan, kemudian kita bisa juga untuk membuat editing ya dari video yang kita buat. Nah, kemudian selanjutnya ada di sini ada edit ya. Untuk edit ini kita bisa untuk cut, kemudian copy visual dan lainnya. Nanti kita bisa coba satu-satu ya. Kemudian untuk view di sini kita bisa mencoba seperti mengedit kanvasnya, kemudian timeline snapping. Kemudian kita juga bisa play untuk, nah ini perintah shortcutnya, control space untuk play from beginning ya, dari mulai awal. Kemudian di sini ada play aja, kemudian ada stop. Kemudian di sini ada tools, di sini tools untuk membuat quizzing misalkan di sini, kemudian membuat zoom, pan out dan lainnya. Di sini kita bisa mengeksplor di sini kalau misalkan ingin membuat semuanya dengan menggunakan Camtasia. Jadi dengan Camtasia pun sudah bisa semuanya. Nah, kita contohkan di sini. Misalkan di sini ada ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan di sini ada yang kosong-kosong seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, nah di sini ada sebelumnya kita sudah kosong. Ini bisa kita hapus ya. Kita bisa hapus dengan cara kita blok dulu di sini. Pada saat kita blok, kemudian di sini kita bisa menghapus dengan perintah split ini ya. Kita potong, kemudian delete. Nah, sekarang untuk meningkatkan si suaranya, kita bisa gunakan audio dengan cara di sini kita bisa hapus juga noise-nya ya, yang noise itu yang berdesisnya. Kemudian setelah dihapus noise-nya, kemudian kita bisa buat di sini volume up. Nah, volume up itu kita bisa buat seperti ini. Nah, kita klik terus, nanti dia akan terlihat volume up-nya. Nah, setelah volumenya sudah up, maka kita bisa melihat mana bagian-bagian yang kosong ya. Bagian yang kosong itu seperti ini. Ini bagian-bagian ini adalah bagian yang kosong. Nah, kalau misalnya kita mau hapus bagian yang kosong itu, kita tinggal klik di sini ya, misalkan di tempat yang mana yang kosongnya. Kemudian kita bisa pilih split ini. Nah, di split, kemudian di split lagi di sebelah sininya. Klik dulu ya bagian yang mau kita split. Klik split. Nah, di sini bagian yang kosong ini kita bisa hapus. Kemudian kita bisa geserkan ke sini untuk mendapatkan editing dari tempat yang kosong tadi. Nah, misalkan ini kita lihat di sini apa yang tidak ada suara apapun. Nah, cara definisi fungsi kalau misalkan tidak ada suara, nah kita baiknya hapus saja. Cara hapusnya seperti tadi, kita klik sini, kemudian klik
bagiannya dulu, kemudian kita ini, kemudian kita bisa cut ya, atau bisa juga kita delete. Nah, terus kita bisa masukkan. Kemudian di sini misalkan di video-video itu ingin menggunakan green screen. Nah, green screen misalkan contohnya green screen itu bisa pada video yang ada ada kameranya ya, di belakangnya pakai green screen supaya green screennya hilang. Itu kita bisa atur. Nah, sekarang saya coba contohkan green screen, saya contohkan untuk subscribe saja ya. Nah, sekarang saya coba masukkan dulu di ininya, di video subscribe-nya. Nah, ini ya contoh. Misalkan yang mana? Misalkan yang ini. Misalkan yang ini masuk ke dalam library yang sini. Kemudian kita bisa drag ini, misalkan ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini ya. Kita akan buat pada saat kita lewati seperti ini, nanti berjalan ketika ada. Jadi fungsi ini akan ada. Ini kan akan nutupin ya yang green screen-nya, supaya yang green screen itu hilang. Maka kita bisa gunakan klik kanan ya. Kemudian kalau enggak bukan klik kanan, sorry. Kita gunakan more ya. Kemudian visual properties. Nah, di sini kemudian turun ke sini ada remover color ya. Di sini sudah ada warna hijau yang mau di remove. Nah, di sini kan warnanya hijau ya. Kita naikkan. Nah, pada saat kita naikkan sini, dia akan hilang hijaunya. Sisanya cuma subscribe saja. Oke, kalau misalkan kita jalankan, ini akan ada. Nah, seperti ini ya. Cuman ininya enggak seru, kita coba ganti ya, yang subscribe-nya yang rada ramai gitu. Oke, mana nih? Oke. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sekarang coba kita import ulang yang lain ya. Videonya misalkan yang ini ya, biar ada suaraan. Ini kita coba import masuk ke sini ya. Nah, ini ada suaranya. Pada saat kita jalankan, yang hanya berjalan ketika dipanggil. Nah, seperti ini. Ini kan menutup ya, menutup dari video kita. Maka ini kita bisa atur ya. Kita bisa atur caranya seperti tadi. Ini klik more atau dicari visual properties. Jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi itu semakin mudah untuk ngecek ininya. Oke, visual properties ini ya. Kemudian kita turun ke bawah, kemudian remove color. Nah, di sini sudah ada yang tadi ya, kasannya. Kita ambil sekitar 70, kemudian di sini ada softness ya. Kita juga bisa cobain. Nah, ini semakin ke kanan yang putihnya semakin hilang, kalau misalkan semakin ke kiri semakin ada ya. Kemudian hue-nya, nah ini kalau misalkan semakin ke kanan itu nanti akan semakin putihnya jadi pink ya. Kalau misalkan ada di sebelah sini putih tetap putih. Kemudian ada the fringer. Ini kalau misalkan semakin ke kiri semakin tebal nantinya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kita coba misalkan kalau dijalankan. Jadi fungsi ini akan ada seperti ini. Ini posisinya pas ya, tidak menghalangi video kita ya. Tidak menghalangi video kita. Kemudian ini untuk menambahkan sebuah track ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan musik ya, kita mau menambahkan musik, kita bisa tambahkan di sini insert track. Tapi sebelumnya kita import dulu musiknya. Nah, musik yang bisa kita gunakan itu harus musik yang
free ya. Saya coba contohkan, ini sebuah musik yang saya download dari YouTube Library ya. Pindah-pindah itu suka ada yang namanya not responding ya. Oke, kita coba misalkan lagunya ini ya, kita masukkan, kita open. Nah, di sini sudah ada lagunya. Kita misalkan mulai lagunya dari sini ya. Kita tinggal drag saja, masukkan ke sini. Oke, ini lagunya. Nah, lagu ini karena lagu ini sebagai background, jadi jangan terlalu keras ya. Jadi kalau misalkan terlalu keras nanti suaranya nggak terdengar. Kita bisa menggunakan volume down seperti ini. Kita kecilkan sampai terdengar sayup-sayup saja. Jadi kalau misalnya kita jalankan seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali di pembelajaran komputasi matematik. Kali ini kita akan bahas tentang function di dalam. Seperti itu ya. Jadi suaranya sayup-sayup. Nah, misalkan suara-suara yang kosong, misalkan di sini nih, suara yang di sini, ini diisi sama yang itu ya. Jadi suara yang kosong itu bisa diisi dengan meningkatkan volume suara yang ada di atas. Cara meningkatkannya, misalkan di sini ya. Misalkan di sini kita mau meningkatkan suaranya, kita bisa potong dulu ya, kita potong dulu seperti ini, kemudian kita potong lagi, misalkan mau suara kosongnya sampai sini, klik di sini, terus di suara ini volumenya kita naikkan. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan ada ujung sebelah sini, kita bisa buat seperti ini. Nah, coba kita dengar suaranya model parameter ke dalam suatu fungsi. Jadi di dalam fungsi itu kita bisa mengirimkan data ya. Nah, seperti itu ya. Jadi suaranya akan berbentuk gradien ya. Misalkan pada saat intonasi kita turun, maka suaranya kita naikkan, kemudian kita bisa turunkan atau naikkan volume ini untuk mengikuti suasana dari si video kita. Nah, kemudian setelah ini selesai, kemudian kita bisa selesaikan si rekaman itu adanya di mana? Nah, ini ya. Ini sudah 13 menit ya. Jadi nanti di sini kita bisa stop, kemudian kita bisa langsung melakukan editing ya. Kalau misalkan sudah melakukan editing seperti yang tadi saya ajarkan, nah kemudian kita lanjutkan dengan ini. Kita burning ya, untuk kita bagikan. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Misalkan untuk yang paling bagusnya adalah yang ini ya, cuman untuk rendernya cukup lama. Nah, kemudian kalau saya biasa menggunakan yang 720. Nah, kalau 720p ini nanti kalau misalkan di YouTube maksimalnya adalah 720p. Kemudian kalau misalkan kalian akan menghemat, maka kalian bisa juga menontonnya dalam 480 atau 360 atau bahkan 144. Tapi maksimalnya adalah di 720p. Nah, kalau misalkan komputer kalian untuk burningnya cukup bagus ya, maka silahkan pilih untuk yang 1080p. Baik, mungkin itu saja materi kali ini tentang Camtasia. Silahkan cari sumber-sumber lainnya tentang Camtasia ini, karena kita nggak terbatas untuk videonya. Ini hanya sekedar pengantar untuk tadi isi video, import video, editing, delete ya, kemudian menambahkan green screen, kemudian menambahkan suara. Mungkin itu cukup untuk membuat sebuah video yang bisa menarik untuk belajar. Nah, tapi jangan lupa lebih
ke kontennya. Silakan membuat konten yang sebaik mungkin agar bisa disajikan dengan mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.